semuanya, di video ini saya akan membahas salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu Al-Farabi. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles dan memiliki kontribusi besar dalam filsafat, etika, serta teori politik Islam. Oke, mari kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Al-Farabi dan bagaimana pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Ibnu Nasr Muhammad Al-Farabi, lahir sekitar tahun 872 di wilayah Farab yang kini berada di Kazakhstan. Masa hidup intelektualnya banyak ia habiskan di Baghdad, Damaskus, dan Aleppo, kota-kota hingga menjadi pusat kejayaan ilmu pengetahuan di era Abbasiyah. Al-Farabi dikenal sebagai seorang filsuf yang sangat multidisipliner. Ia menguasai logika musik, matematika, hingga ilmu politik. Yang membuatnya unik adalah kemampuannya menggunakan filsafat Yunani, terutama pemikirannya Aristoteles dan Plato, dengan nilai-nilai Islam. Karena kedalaman ilmunya, ia mendapat gelar Al-Mu'allim Al-Sani atau guru kedua. Nah, dalam filsafatnya juga, Al-Farabi ini memandang bahwa alam semesta berjalan secara teratur dan hierarkis menurutnya. Tuhan adalah wujud pertama sumber dari segala eksistensi. Dari Tuhan terpancarlah berbagai tingkatan akal sampai pada akal aktif, yaitu sumber pengetahuan manusia. Melalui pandangan ini, Al-Farabi menekankan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan itulah yang dicapai lewat proses memahami pengetahuan, mengelola akal, dan membentuk moralitas. Ajaran ini nantinya menjadi fondasi bagi pandangan tentang negara dan kepemimpinan. Salah satu karya terpenting Al-Farabi adalah Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadlilah yang membahas tentang negara ideal atau Al-Madinah Al-Fadlilah. Menurutnya, negara yang baik adalah negara yang tujuannya bukan untuk menciptakan kemakmuran, melainkan juga membawa masyarakat menuju kebahagiaan sejati atau sa'adah. Negara yang ideal harus dipimpin oleh seseorang yang bijaksana, adil, cerdas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan spiritual dan rasional. Ia menyamakan kepemimpinan ideal dengan konsep filsuf Raja Plato, tetapi menambahkan dimensi kenabian dalam Islam. Artinya, pemimpin bukan hanya kecerdasan secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang bersih dan karakter moral yang luhur. Sebaliknya, Al-Farabi juga membagi negara yang buruk sebagai negara yang gagal memimpin rakyat menuju kebahagiaan. Negara seperti ini bisa muncul karena pimpinannya tidak memiliki integritas atau masyarakatnya tidak memiliki tujuan bersama yang mulia. Menurut Al-Farabi, seorang pemimpin ideal harus memiliki setidaknya 12 kriteria, di antaranya adalah kecerdasan tinggi, keberanian, kejujuran, kemampuan memahami syariat, serta kemampuan untuk menuntun masyarakat mencapai keutamaan. Pemimpin yang baik tidak mengejar kekuasaan demi kepentingan pribadi. Justru, ia hadir sebagai pembimbing yang mengarahkan rakyatnya pada kehidupan yang bermartabat. Oke, dalam konteks modern, gagasan ini relevan sebagai pengingat bahwa pemimpin membutuhkan kombinasi antara kemampuan intelektual dan etika moral. Pemikiran Al-Farabi masih relevan sehingga hari ini. Konsep negara berbasis kebajikan mengingatkan kita bahwa politik tidak boleh hanya berfokus pada kekuasaan dan kompetisi, tetapi juga pada pembangunan manusia dan kesejahteraan bersama. Gagasannya tentang pemimpin yang berkarakter etis sangat penting di tengah meningkatnya isu korupsi, konflik kepentingan, dan politik identitas. Ia mengingatkan bahwa kualitas moral pemimpin menentukan kualitas suatu bangsa. Selain itu, pandangan Al-Farabi tentang masyarakat sebagai satu tubuh yang saling bergantung membantu kita memahami kepentingan kesatuan sosial di tengah keberagaman.
Oke, demikian pembahasan mengenai Al-Farabi, seorang pemikir besar yang berhasil menjembatani filsafat Yunani dan tradisi Islam. Pemikirannya tentang rasionalis, moralitas, dan negara ideal memberikan warisan berharga bagi perkembangan ilmu dan praktik politik hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pemikiran politik. Sekian dari saya Ria Rama Fauzianti dengan NPM 024. Mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.